Good day everyone. Kali ini kita akan membahas tentang genetic algorithm atau algoritma genetika yang merupakan salah satu algoritma optimasi yang cukup banyak diimplementasikan dalam berbagai kasus. Serupa dengan algoritma simulated annealing, algoritma genetika merupakan algoritma yang mensimulasikan proses tertentu, yaitu proses evolusi. Oleh karena itu, sebelum masuk dalam penjelasan tentang tahapan algoritma genetika, akan dijelaskan tentang teori evolusi yang dikenal dalam ilmu biologi. Lalu, di bagian akhir, akan diselesaikan satu contoh kasus menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan salah satu algoritma optimasi yang dibangun menyerupai proses evolusi dalam sistem biologis. Teori evolusi berdasarkan seleksi alam diperkenalkan oleh Charles Darwin dalam bukunya pada tahun 1859. Konsep dasarnya adalah seleksi alam dan pewarisan genetika dalam rangka beradaptasi terhadap lingkungannya. Evolusi adalah proses perubahan organisme yang terjadi karena perubahan fisik atau tingkah laku yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dari generasi ke generasi. Ketika mengembangkan teori evolusi, salah satu objek penelitian Charles Darwin adalah burung finch yang hidup di Kepulauan Galapagos dan daratan Amerika Selatan. Penelitiannya dimulai ketika ia menemukan bahwa dari sekian jenis burung finch, masing-masing memiliki bentuk paruh yang berbeda. Untuk jumlah jenis burung finch, pada gambar ini ada 14 jenis burung finch dengan bentuk paruhnya masing-masing. Tim peneliti dari Uppsala University menyatakan paling tidak ada 15 jenis burung finch yang diidentifikasi. Sedangkan Peter dan Rosemary Grant dari Princeton University mempelajari 18 jenis burung finch. Di sini kita tidak akan membahas jumlah jenis burung finch yang benar, namun kita bisa belajar dari mereka semua terkait teori evolusi. Penelitian Charles Darwin menghasilkan sebuah teori yang bertahun-tahun kemudian dikonfirmasi oleh berbagai tim peneliti. Beberapa di antaranya telah saya sebutkan tadi, yaitu tim peneliti dari Uppsala University dan tim peneliti dari Princeton University. Secara khusus, tim peneliti dari Princeton University, yaitu Peter dan Rosemary Grant, merupakan sepasang suami istri yang telah melakukan penelitian lapangan di Galapagos selama lebih dari 40 tahun. Para peneliti mengkonfirmasi bahwa keragaman pada burung finch tidak hanya terletak pada bentuk dan ukuran paruh, melainkan juga pada bentuk tubuh, jenis makanan, suara, atau nyanyian dari setiap jenisnya. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik dan tingkah laku yang menyebabkan keragaman itu terjadi sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu dan sepenuhnya merupakan kondisi alami tanpa intervensi dari manusia. Seleksi alam dan pewarisan gen dari generasi ke generasi berperan penting di sana. Dan itu terjadi sebagai konsekuensi dari proses adaptasi terhadap lingkungan atau alam yang juga selalu berubah sepanjang waktu dalam rangka bertahan hidup. Dalam rangka bertahan hidup itulah individu melakukan hibridisasi atau perkawinan silang sehingga gen diwariskan dari orang tua ke anaknya. Hal ini menghasilkan keragaman yang baru pada generasi yang baru, sehingga setiap individu bersifat unik. Selain hibridisasi, mutasi pada sebuah gen, meskipun hanya sedikit atau ringan, bisa mengarah pada perubahan signifikan pada individu. Gambar ini bisa memberi penjelasan.
Kalau secara umum lingkungan hidup burung finch kita bagi menjadi dua seperti tampak pada gambar ini, yaitu area bagian atas pohon dan area bagian bawah pohon. Maka gambar ini menunjukkan bahwa pemakan serangga dan pemakan buah mayoritas hidup di bagian atas pohon. Sedangkan pemakan biji dan pemakan kaktus mayoritas hidup di bagian bawah pohon. Perbedaan paruh terjadi karena perbedaan makanan dari setiap jenis burung finch yang merupakan konsekuensi dari perbedaan lingkungan tempat hidup setiap jenis burung tersebut. Naluri alami setiap makhluk hidup adalah bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Tubuh manusia terdiri dari begitu banyak sel. Jumlahnya berkisar antara 5 miliar hingga 200 juta triliun. Perbedaan jumlah sel ini tergantung dari banyak faktor, seperti berat badan, tinggi badan, maupun kondisi kesehatan seseorang. Setiap sel pada makhluk hidup memiliki beberapa bagian. Salah satunya adalah inti sel atau nukleus. Pada manusia, setiap inti sel berisi 23 pasang atau total 46 buah kromosom. Kromosom adalah untaian DNA atau deoksiribonucleic acid, asam deoksiribonukleat, yaitu material genetik yang dapat diwariskan dari orang tua ke anaknya. Untaian DNA ini bentuknya seperti pita. Jika 46 kromosom ini kita gabung atau disambung menjadi satu untaian seperti ini, panjangnya bisa mencapai sekitar 1,8 meter. Sebenarnya, kromosom yang biasanya kita lihat berbentuk seperti ini tidak dapat dilihat di dalam inti sel dalam kondisi yang normal. Kromosom hanya dapat dilihat ketika proses mitosis atau cell division atau pembelahan sel terjadi. Pada kondisi normal, inti sel akan terlihat seperti ini. Untaian di dalam sini disebut serat kromatin atau kromatin fiber, yang panjangnya jika dijadikan satu mencapai 1,8 meter seperti yang saya sebutkan tadi. Jika dilihat lebih detail, serat kromatin atau kromatin fiber terdiri dari DNA sepanjang ini dan berbagai protein. Salah satu protein yang paling penting adalah protein bernama histone. Anda bisa lihat di sini, DNA membungkus histone berkali-kali menjadi gulungan yang sangat ketat. Sedemikian rupa, sehingga untaian DNA yang panjangnya sekitar 1,8 meter itu bisa diorganisasikan dengan sangat baik di dalam inti sel yang besarnya hanya sekitar 6 mikrometer. 1 mikrometer kira-kira sama dengan 1/1 juta meter. Gulungan DNA pada histone disebut nukleosomes. Ketika proses mitosis atau cell division atau pembelahan sel terjadi, kromatin akan menjadi lebih padat dan lebih pendek sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti ini. Bentuk seperti inilah yang disebut kromosom. Jadi, pada sel manusia, jumlah kromosom yang terbentuk dari kromatin adalah sejumlah 46 buah atau 23 pasang seperti ini. Dan bentuk inilah yang bisa dilihat atau diobservasi secara manual melalui mikroskop. Itu sebabnya di banyak literatur disebutkan bahwa inti sel manusia berisi 46 atau 23 pasang kromosom. Dengan kata lain,
Kromosom adalah untaian DNA yang terorganisasi secara padat berdasarkan fungsi tertentu. Bentuk kromosom yang semacam ini memungkinkan DNA untuk ditransfer ke sel yang baru. Setiap kromosom memiliki titik yang menyempit yang membagi kromosom menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pendek, P-arm, dan bagian yang panjang, Q-arm. Titik yang di tengah ini disebut centromere. Dalam proses mitosis, kromosom akan terduplikasi menjadi dua kromosom yang memiliki untaian DNA yang sama persis. Centromere akan menjadi titik pemisah antara dua kromosom yang identik tersebut. DNA atau deoxyribonucleic acid adalah molekul yang berisi instruksi biologis yang membuat setiap individu menjadi unik. Struktur kimia DNA yang seperti ini disebut double helix, terdiri dari sugar phosphate backbone pada kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya ada 4 basis, yaitu adenin, thymine, guanin, dan sitosin, atau disingkat biasanya A, T, G, C. Ini gambar DNA yang lebih detail. Dengan struktur kimia yang seperti ini, instruksi biologis dari DNA akan berupa susunan pasangan basis AT, GC, TA, AT, dan seterusnya. Jika pasangan basis ini semua dijadikan satu, bentuknya kira-kira akan seperti ini. Terkait teori evolusi, struktur kimia ini memungkinkan DNA untuk mewariskan instruksi biologisnya dari orang tua kepada keturunannya pada proses reproduksi dengan presisi yang tinggi. Satu set lengkap DNA disebut genome, yaitu instruksi biologis yang dikodekan menggunakan pasangan basis adenin, thymine, guanin, dan sitosin atau A, T, G, C seperti ini. Pada manusia, genome terdiri dari sekitar 3 miliar pasangan basis. Jadi, setiap individu yang unik bisa dikodekan. Jika dikodekan, bentuknya seperti ini. Dan kode-kode ini adalah instruksi biologis yang memberi perintah kepada tubuh untuk melakukan sesuatu. Dengan logika sederhana bahwa satu perintah disimpan dalam satu gen, maka jika pada tubuh manusia terdapat 20-25 ribu gen, artinya tubuh manusia memiliki sekitar 20-25 ribu perintah. Setiap inti sel pada manusia memiliki sekitar 1,8 meter untaian DNA, atau dengan kata lain terdiri dari 23 pasang kromosom. Jika gen adalah satu segmen atau satu bagian dari DNA, maka di setiap kromosom akan terdapat banyak gen. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada kenyataannya manusia memiliki sekitar 20-25 ribu gen. Karena DNA berisi instruksi biologis, maka gen juga akan berisi instruksi biologis, namun spesifik untuk satu instruksi, yaitu berapa banyak, kapan, dan di mana protein dibuat, yang mengarah pada fungsi tertentu pada tubuh. Pada umumnya, gen pada semua manusia adalah sama. Hanya kurang dari 1% dari total gen pada manusia yang memiliki perbedaan. Dan perbedaan inilah yang membuat setiap individu menjadi unik. Perbedaan kode pada pasangan basis dalam gen satu saja membuat instruksi biologis menjadi berbeda. Misalnya, instruksi untuk membuat warna pada mata
warna rambut, atau warna kulit tertentu pada manusia. Terkait teori evolusi, motivasi bertahan hidup dengan cara beradaptasi terhadap lingkungan, proses hibridisasi, dan mutasi yang terjadi pada suatu individu akan membuat variasi pada genom atau DNA. Variasi pada genom atau DNA artinya variasi pada makhluk hidup. Sebagai contoh, pada burung finch, penelitian menunjukkan bahwa keragaman bentuk paruh burung finch terjadi karena variasi gen ALX1 akibat dari hibridisasi. Pada manusia, gen ALX1 adalah gen yang dihubungkan dengan formasi atau bentuk wajah. Mutasi pada gen ALX1 yang membuat gen tersebut tidak aktif akan menyebabkan cacat lahir yang parah pada manusia. Genetika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dan variasi organisme. Oleh karena itu, genetika berkaitan erat dengan teori evolusi berdasarkan Charles Darwin. Dalam rangka bertahan hidup, individu akan terus berusaha untuk beradaptasi sebaik mungkin dengan lingkungannya yang kompleks. Dari perspektif biologi, usaha tersebut sampai ke tingkat kromosom. Individu yang bertahan hidup adalah individu yang berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Individu tersebut adalah individu yang memiliki kromosom yang paling baik, yaitu kromosom yang di dalamnya terdiri dari gen-gen pembawa sifat yang paling tepat. Belajar dari ilmu genetika dan teori evolusi, setiap individu atau makhluk hidup direpresentasikan sebagai genom, seperti ini. Atau dengan kata lain, setiap individu dikodekan sehingga menjadi urutan pasangan basis adenin, thymine, guanin, dan sitosin atau ATGC seperti ini. Pada genetic algorithm, individu adalah istilah yang digunakan untuk sebuah alternative solution. Agar dapat dikomputasikan, individu tersebut perlu direpresentasikan atau dikodekan. Salah satu contoh encoding atau proses pengkodean yang banyak digunakan adalah pengkodean biner, seperti ini. Catatan kecil, istilah yang banyak digunakan pada algoritma genetika untuk mewakili individu adalah kromosom, bukan genom. Pada genetic algorithm, kromosom adalah untaian variabel atau parameter yang merepresentasikan sebuah alternatif solusi. Oleh karena itu, gen adalah istilah bagi setiap variabel atau parameter dari alternatif solusi atau isi dari kromosom. Agar dapat memilih individu yang terbaik, maka kualitas dari setiap kromosom perlu dihitung. Pada genetic algorithm, istilah bagi kualitas pada kromosom disebut fitness. Algoritma genetika merupakan salah satu algoritma optimasi. Artinya, algoritma ini dapat memberikan solusi yang optimum atau yang terbaik dari antara alternatif-alternatif solusi yang ada. Dengan kata lain, pada genetic algorithm, kita akan bekerja dalam populasi individu atau populasi kromosom yang telah dikodekan sedemikian rupa sehingga bisa dikomputasikan. Bagan ini menampilkan tahapan dalam algoritma genetika. Setelah tahap inisialisasi, 3 tahap dasar dari algoritma genetika akan dilakukan, yaitu tahap evaluasi, seleksi, dan tahap rekombinasi. Iterasi terjadi terhadap ketiga tahap dasar ini sampai suatu kondisi terpenuhi. Tahap inisialisasi adalah tahap membangun populasi, yaitu encoding
alternatif solusi atau pengkodean alternatif solusi. Termasuk juga penentuan jumlah individu atau kromosom yang akan diproses dalam populasi. Tahap evaluasi adalah tahap menilai kualitas dari setiap kromosom pada populasi berdasarkan fungsi evaluasi atau fungsi heuristik yang ditentukan. Nilai hasil evaluasi tersebut disebut fitness. Pada tahap berikutnya, dengan mengimplementasikan metode tertentu, fitness akan digunakan untuk memilih kromosom. Harapannya, hasil dari proses seleksi adalah kromosom-kromosom yang memiliki kualitas relatif baik. Analogi tahap seleksi dalam teori evolusi yaitu proses natural selection atau seleksi alam, yaitu individu-individu yang terbaiklah yang akan bertahan dari generasi ke generasi. Recombination atau rekombinasi adalah tahap pembentukan individu yang baru atau pembentukan alternatif solusi yang baru. Proses pembentukan alternatif solusi yang baru ini dilakukan dengan dua cara, yaitu crossover dan mutasi. Analogi tahap rekombinasi dalam teori evolusi adalah terjadinya hibridisasi dan mutasi, sehingga proses pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya terjadi dan individu yang bersifat unik dilahirkan. Dengan kata lain, pada tahap ini ada generasi baru yang terbentuk. Di tahap akhir, setiap individu pada generasi baru yang terbentuk ini perlu dievaluasi kembali. Ketiga tahap fundamental ini akan terus berulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Istilah generasi sering digunakan untuk menggambarkan proses iterasi yang terjadi di sini. Kemungkinan hal itu disebabkan karena setelah proses rekombinasi terjadi, terbentuk sejumlah individu baru atau generasi baru. Proses iterasi atau generasi dapat dihentikan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, sejumlah iterasi yang telah ditentukan sudah terpenuhi. Jumlah iterasi atau generasi sangat mungkin untuk ditentukan di awal proses, dengan mempertimbangkan ukuran ruang pencarian dan ukuran populasi. Dengan demikian, jumlah generasi yang ditentukan memastikan proses pencarian mencakup sebagian besar atau bahkan seluruh ruang pencarian solusi. Cara kedua untuk menghentikan generasi yaitu dengan membandingkan kualitas individu atau kromosom pada dua generasi. Idenya, generasi berhenti atau iterasi berhenti ketika kualitas kromosom pada kedua generasi yang dibandingkan relatif serupa atau konvergen. Indikatornya, misalnya, selisih rata-rata fitness dari kedua generasi sangat kecil, sehingga perbedaan kualitas keduanya dianggap tidak signifikan atau tidak penting. Pada tahap seleksi, sejumlah kromosom akan dipilih untuk diproses ke tahap selanjutnya. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah elitist atau truncation selection, turnamen, dan roulette wheel. Pemilihan kromosom pada metode elitist atau truncation dilakukan dengan cara memilih top K kromosom berdasarkan fitness dari kromosom, di mana K atau K adalah nilai yang kita tentukan, misalnya 10% atau 20%. Top 10% atau top 10%, artinya dari 100 kromosom pada populasi, kromosom yang terpilih adalah 10 kromosom dengan fitness terbaik. Pada metode turnamen, pemilihan kromosom dilakukan dengan cara membandingkan dua kromosom yang dipilih secara random atau acak, di mana kromosom yang terpilih adalah kromosom dengan fitness terbaik.
Jumlah turnamen atau perbandingan yang dilakukan ditentukan dengan mempertimbangkan ukuran ruang pencarian solusi. Metode yang terakhir, roulette wheel, adalah metode seleksi yang sering digunakan. Ini contoh gambar roda yang digunakan dalam permainan roulette wheel. Seperti namanya, roulette wheel atau roda roulette, pemilihan kromosom dilakukan dengan mensimulasikan permainan tersebut, yaitu kromosom dipilih berdasarkan hasil perputaran roda. Pada algoritma genetika, roda ini akan terbagi menjadi beberapa bagian sejumlah kromosom dalam populasi. Dan ukurannya untuk setiap bagian akan sesuai dengan proporsi fitness setiap kromosom. Detail proses dari roda roulette akan saya jelaskan bersama dengan contoh kasus di belakang. Crossover atau persilangan adalah satu langkah dalam tahap rekombinasi. Proses crossover akan menghasilkan kromosom baru dengan cara menukar bagian atau segmen tertentu pada dua kromosom terpilih. Bagian atau segmen yang ditukar dibuat dengan cara menentukan satu atau lebih titik atau points pada kromosom. Jika menggunakan satu titik, single point, contohnya seperti ini, maka crossover dilakukan dengan cara menukarkan dua bagian ini di antara kedua kromosom. Jika menggunakan lebih dari satu titik, multi-point, misalnya dua titik seperti pada gambar ini, maka crossover dilakukan dengan cara menukarkan dua bagian ini di antara kedua kromosom. Crossover tidak diterapkan ke semua kromosom dalam populasi. Kromosom yang terpilih adalah kromosom yang memiliki nilai probabilitas persilangan lebih kecil daripada nilai parameter probability of crossover yang telah ditentukan. Biasanya, nilai probability of crossover ditentukan cukup besar, lebih besar dari 0,5. Untuk memastikan crossover atau hibridisasi atau persilangan terjadi pada sebagian besar individu. Harapannya, generasi yang baru lebih bervariasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada material genetis. Dalam ilmu genetika, mutasi pada individu sangat jarang terjadi. Jika mutasi terjadi, biasanya menyebabkan kelainan tertentu pada individu tersebut. Dalam algoritma genetika, kemungkinan terjadinya mutasi diatur menggunakan parameter yang disebut probability of mutation, dengan nilai yang biasanya sangat kecil. Mutasi dilakukan pada suatu kromosom jika probabilitas mutasi pada kromosom tersebut lebih kecil daripada nilai parameter probability of mutation yang telah ditentukan. Jika menggunakan satu titik atau single point mutation, contohnya seperti ini, maka mutasi akan dilakukan dengan cara mengubah nilai gen atau parameter pada titik yang ditentukan tersebut. Serupa dengan crossover, proses mutasi bisa terjadi pada lebih dari satu titik dalam satu kromosom, atau biasa disebut multi-point mutation. Ketika mengimplementasikan algoritma genetika, beberapa parameter perlu disiapkan di awal proses, yaitu population size atau ukuran populasi, yaitu jumlah kromosom dalam satu populasi. Probability of crossover atau PC, probability of mutation atau PM, dan generation atau lebih tepatnya stopping criteria. Salah satu masalah yang terjadi pada algoritma genetika adalah premature convergence, yaitu masalah yang terjadi karena kondisi konvergen pada populasi terjadi dengan cepat. Hal ini kemungkinan terjadi karena kromosom dalam populasi kurang bervariasi.
Solusi yang bisa digunakan, yang pertama, dengan memperbesar ukuran populasi. Atau yang kedua, mengganti metode seleksi. Masalah yang lain yang disebut no free lunch. Artinya, tidak ada metode optimasi yang paling tepat dan bisa digunakan untuk semua kasus, karena setiap kasus memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap kasus sangat penting, sehingga pendekatan-pendekatan yang paling baik dapat ditentukan dan diimplementasikan. Genetic algorithm dapat digunakan dalam kasus-kasus terkait masalah optimasi, proses pencarian, dan juga penjadwalan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tahapan algoritma genetika dengan menggunakan satu kasus. Untuk contoh kasus, kita akan bekerja dengan 6 kromosom yang dikodekan atau direpresentasikan menggunakan kode biner. Kualitas kromosom akan dihitung menggunakan satu fungsi evaluasi. Fx sama dengan total number of one atau total angka 1 pada kromosom. Proses seleksi akan menggunakan roulette wheel atau roda roulette, dan pada rekombinasi single point crossover dan multi-point mutation akan dilakukan dengan probability of crossover PC 0,6 dan probability of mutation PM 0,1. Yang terakhir, convergence population dengan K sama dengan 0,01 dipilih sebagai stopping criteria. Tahap ke-1, tahap inisialisasi. Ini adalah contoh dari 6 kromosom pada populasi yang dikodekan dengan kode biner, di mana pada setiap kromosom terdiri dari 10 gen. Setiap kromosom merepresentasikan satu solusi alternatif. Jadi, pada populasi ini terdapat 6 solusi alternatif yang akan diproses. Setelah tahap inisialisasi, tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Fungsi evaluasi yang ditetapkan adalah total angka 1 pada kromosom. Jadi, fitness pada S1 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fitness pada S2, 1, 2, 3, 4, 5. Fitness pada S3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fitness pada S4, 1, 2, 3, 4. Fitness pada S5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan fitness pada S6, 1, 2, 3. Dari 6 kromosom yang ada di sini, yang memiliki kualitas paling baik adalah kromosom 5 dengan fitness 8. Tahap berikutnya yang akan dijelaskan adalah tahap seleksi. Untuk stopping kriteria yang ada di sini akan saya jelaskan di belakang. Tahap seleksi adalah tahap memilih kromosom yang dinilai paling tepat untuk dilakukan rekombinasi, sehingga nantinya menghasilkan generasi yang lebih baik. Roulette wheel method adalah metode yang mensimulasikan permainan roulette wheel atau roda roulette. Perbedaannya, pada permainan roulette wheel atau roda roulette, proporsi untuk setiap nomor yang ada di sini atau bagian yang bernomor ini akan sama. Sedangkan pada algoritma genetika, besarnya area pada setiap bagian ini akan proporsional dengan fitness dari setiap kromosom. Jadi, pada populasi ini, kromosom S5 yang memiliki fitness paling besar, 8, akan memiliki bagian yang paling luas pada roda roulette wheel. Sedangkan kromosom S6
yang memiliki fitness paling kecil, 3, akan memiliki bagian yang paling sempit pada roda roulette wheel. Proporsi pada setiap kromosom dihitung dengan cara seperti ini. Fitness pada setiap kromosom dibagi dengan total fitness seluruh kromosom. Jadi contoh, proporsi untuk kromosom S1 adalah 7 dibagi 34, sama dengan 0,20 atau 20%. Sedangkan proporsi untuk S2, 5 dibagi 34, yaitu 0,15 atau 15%. Total dari seluruh proporsi ini adalah 1. Proporsi yang kita miliki ini jika divisualisasikan menjadi roda roulette, menjadi seperti ini. Secara visual pun kita bisa lihat bahwa area kromosom S5 paling besar, sedangkan area kromosom S6 paling kecil, proporsional dengan fitness masing-masing. Titik-titik ini didapat dari nilai kumulatif proporsi setiap kromosom. Jika ini adalah titik 0,0 dan bagian ini proporsinya 0,20, maka titik ini adalah kumulatif dari 0 dan 0,20. Jadi 0,20 di sini. Titik yang ini adalah kumulatif dari 0,20 dan 0,15, yaitu 0,35. Dan titik ini adalah kumulatif dari 0,35 ditambah 0,20, yaitu 0,55, dan seterusnya. Proporsi yang kita miliki ini, selain bisa direpresentasikan dengan roda roulette, juga bisa divisualisasikan menggunakan garis. Jika lingkaran roda roulette ini menggambarkan proporsi dari setiap kromosom, dari 0 sampai 1, maka garis ini juga merepresentasikan proporsi dari setiap kromosom dari 0 sampai 1, di mana setiap bagian di sini proporsional dengan fitness dari setiap kromosom. Pada permainan roda roulette, ketika roda diputar, hasilnya bersifat unpredictable. Artinya, roda roulette ini bisa berhenti di area manapun. Pada algoritma genetika, tingkah laku roda roulette yang unpredictable ini disimulasikan dengan membangkitkan bilangan random antara 0 dan 1, di mana bilangan random tersebut akan menunjuk pada satu bagian kromosom. Populasi kita berukuran 6 kromosom. Oleh karena itu, dibangkitkan 6 bilangan random untuk memilih 6 kromosom dalam populasi yang akan diproses ke tahap rekombinasi. Misalnya, ini adalah 6 bilangan random yang dibangkitkan. Untuk bilangan random pertama, R1 sama dengan 0,18 jatuh pada area kromosom S1. Maka, kromosom pertama pada populasi yang baru, selected chromosome population, adalah S1. Untuk bilangan random kedua, 0,42, jatuh pada area kromosom S3. Maka, kromosom kedua pada selected chromosome population adalah kromosom S3. Untuk bilangan random ketiga, 0,80 jatuh pada area kromosom S5. Maka, kromosom yang terpilih adalah kromosom S5. Untuk bilangan random keempat, R4 sama dengan 0,27 jatuh pada area kromosom S2, maka kromosom yang terpilih adalah kromosom S2. Untuk bilangan random kelima, R5 sama dengan 0,65 jatuh pada area kromosom S4, maka kromosom yang terpilih adalah S4. Dan yang terakhir,
Untuk bilangan random ke-6, R6 0,70 jatuh pada area kromosom S5. S5 lagi. Maka kromosom yang terpilih adalah kromosom S5. Dari populasi kromosom ini, kita bisa lihat bahwa kromosom S6 tidak terpilih. Cukup masuk akal karena proporsi dari kromosom S6 sangat kecil di sini. Selected chromosome population yang merupakan hasil dari proses seleksi kemudian dibawa ke tahap berikutnya yaitu recombination. Tahap rekombinasi yang pertama adalah crossover. Di sini kita akan melakukan single point crossover pada kromosom yang terpilih, yaitu kromosom yang memiliki nilai probabilitas persilangan yang lebih kecil daripada nilai parameter probability of crossover yang telah ditentukan. Nilai probabilitas persilangan setiap kromosom adalah nilai random antara 0 sampai 1 yang dibangkitkan. Jika berikut ini adalah bilangan random yang berfungsi sebagai nilai probabilitas persilangan untuk setiap kromosom, maka dengan probability of crossover PC sama dengan 0,6, kromosom yang terpilih untuk dilakukan proses crossover adalah kromosom ke-1, ke-2, ke-5, dan ke-6. Misalnya, di sini saya memasangkan kromosom 1 dengan kromosom 2 dan kromosom 5 dengan kromosom 6 untuk disilangkan. Untuk kromosom 1 dan 2, jika ini adalah titik untuk single point crossover, maka segmen atau bagian yang ini akan saling bertukar. Sehingga kromosom 1 dan 2 akan menjadi seperti ini. Untuk kromosom 5 dan 6, jika ini adalah titik yang ditentukan untuk single point crossover, maka segmen atau bagian yang ini yang akan saling bertukar. Sehingga kromosom 5 dan 6 akan menjadi seperti ini. Dengan demikian, tahap crossover akan membentuk populasi baru seperti ini. Di sini, tahap crossover dilakukan pada kromosom 1, 2, 5, dan 6. Tahap rekombinasi yang kedua adalah mutation. Pada tahap ini, kromosom yang terpilih untuk dilakukan mutasi adalah kromosom yang memiliki nilai probabilitas mutasi lebih kecil daripada nilai parameter probability of mutation yang telah ditentukan. Serupa dengan crossover, nilai probabilitas mutasi setiap kromosom adalah nilai random antara 0 sampai 1 yang dibangkitkan. Jika berikut ini adalah bilangan random yang berfungsi sebagai nilai probabilitas mutasi untuk setiap kromosom, maka dengan probability of mutation PM sama dengan 0,1, kromosom yang terpilih untuk dilakukan proses mutasi adalah kromosom ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-6. Kromosom yang terpilih untuk bermutasi adalah kromosom 1, 2, 3, dan 6. Populasi kita terdiri dari 6 kromosom, di mana setiap kromosom terdiri dari 10 gen. Maka dalam populasi ini terdapat 60 gen. Angka-angka di bawah ini ditampilkan sebagai penunjuk posisi gen pada kromosom. Jadi, ini adalah gen ke-1 sampai ke-10, lalu ini adalah gen ke-11 sampai ke-20, ini gen ke-21 sampai ke-30, yang ini ke-31 sampai ke-40, lalu ini 41 sampai 50, dan yang ini
gen ke-51 sampai ke 60. Probability of mutation atau PM yang ditetapkan adalah 0,1. Artinya, ada 6 gen yang akan bermutasi. Penentuan posisi gen yang bermutasi ditentukan dengan cara membangkitkan bilangan random. Misalnya, bilangan random yang dibangkitkan adalah 6, 15, 20, 27, 29, dan 59. Artinya, gen yang bermutasi adalah gen di posisi ke-6, ke-15, ke-20, ke-27, 29, dan 59. Bermutasi artinya berubah. Karena pengkodean yang digunakan adalah biner, maka nilai 1 akan berubah menjadi 0 dan nilai 0 akan berubah menjadi 1. Hasil dari proses mutasi untuk setiap random position yang sudah ditentukan tadi adalah seperti ini. Analogi pada teori genetika, tahapan dari atas ke bawah di sini adalah tahap-tahap pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya, sehingga generasi baru yang terbentuk di sini adalah individu-individu unik yang terbaik yang membawa sifat orang tuanya. Pada algoritma genetika, karena mutasi adalah bagian dari proses rekombinasi dan merupakan proses yang terakhir, maka populasi hasil proses mutasi yang sudah kita lakukan tadi adalah generasi baru yang terbentuk, yang berisi solusi-solusi alternatif yang baru. Harapannya, generasi baru yang terbentuk memiliki kualitas yang lebih baik. Dan untuk mengetahui apakah harapan itu tercapai, generasi yang baru tersebut perlu dievaluasi kembali. Selain itu, hasil evaluasi pada generasi yang baru juga akan menentukan apakah proses iterasi di sini akan diulang atau berhenti. Karena stopping kriteria yang kita gunakan adalah convergence population. Menggunakan fungsi evaluasi ini, Fx sama dengan total angka 1, maka fitness untuk kromosom ke-1 sampai ke-6 adalah 6, 7, 8, 5, 5, dan 6. Total fitness pada generasi baru adalah 37. Sedangkan total fitness pada generasi lama yaitu 34. Menggunakan fungsi ini yang sudah kita tetapkan di awal proses, hasil perhitungan perbedaan kualitas antara generasi ke-1 dan ke-2 di sini menunjukkan bahwa ada kenaikan kualitas sebesar 0,088. Meskipun angka ini kelihatan kecil, tapi kenyataannya perbedaan tersebut 0,088 lebih besar daripada nilai konstanta K yang ditentukan, 0,01. Nilai konstanta K adalah ambang batas maksimal untuk perbedaan kualitas antara dua generasi yang dihitung. Maka, kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan kualitas kedua generasi ini masih cukup signifikan. Artinya, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan alternatif individu-individu atau alternatif dari solusi-solusi yang lebih baik pada generasi berikutnya. Jadi, dengan kondisi yang ini, iterasi diteruskan. Algoritma genetika akan berhenti jika stopping kriteria dipenuhi. Pada kasus kita yaitu ketika general population telah bersifat convergent, atau dengan kata lain,
kualitas kromosom-kromosom yang ada relatif serupa. Indikator kondisi konvergen pada populasi secara umum adalah ketika perbedaan kualitas antara dua generasi yang dihitung, nilai diff di sini lebih kecil daripada nilai konstanta K yang ditentukan. Ketika kondisi ini tercapai, algoritma genetika berhenti. Never stop learning. Never.